nggak ada yang nanya, jelaskan sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi saudara-saudara, Kristus menunjukkan pujian atau hinaan tidak mempengaruhi apa yang menjadi panggilan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia harus mati di kayu salib bagi keselamatan dunia. Dia tidak, ya bisa aja kalau turun dari salib kan siapa tahu orang jadi percaya. Kenapa nggak itu dilakukan? Kan gampang. Tapi tidak, karena itu tadi sudah mengosongkan diri, sudah menyangkal dirinya, selflessness. Nah kalau kita masih sangat egosentris, ya kita yang menjadi anak raja yang jelek. Ya, anak raja yang songong, anak raja yang harus selalu dilayani dan dipuji. Tapi menjadi anak raja adalah kalau kita menyadari kita adalah anak raja, kita nggak perlu dipuji oleh dunia, dan hinaan, kritikan dari dunia tidak mempengaruhi siapa diri kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Kristus sebagai raja adalah Kristus yang memberikan apa yang dibutuhkan, karena dia tidak mencari popularitas, dia tidak terpengaruh oleh cacian ataupun pujian, oleh pemujaan pengikutnya atau kebencian musuh-musuhnya, maka dia memberikan apa yang dibutuhkan. Banyak pemimpin, termasuk mungkin diantaranya kita dalam kapasitas kepemimpinan kita masing-masing, sangat takut dibenci. Kita ingin disukai oleh semua orang, kita ingin menjadi favorit. Bahkan kadang-kadang saya memperhatikan banyak orang tua yang gagal dalam parenting karena ini, bukan karena menjadi orang tua yang terlalu sibuk mengabaikan anak atau jadi orang tua yang kejam, otoriter, tapi kegagalan menjadi orang tua adalah ketika takut anaknya benci sama dia, takut kalau anaknya marah atau kecewa, jadi berusaha menyenangkan anak, berusaha memenuhi semua keinginannya. Padahal orang tua harusnya menjadi orang tua yang tahu apa yang lebih baik dan tidak memanjang terus menerus. Dan sebagai anak-anak raja, maka seharusnya kita juga belajar untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan orang daripada mencari popularitas. Kita nggak mengasihi orang kalau kita takut dibenci. Kita lagi mengasihi diri kita sendiri. Ya, tapi kalau kita benar-benar mengasihi, menginginkan kebaikan orang lain, kita berikan apa yang mereka butuhkan. Dan itu yang Yesus berikan. Yesus memberkati, Yesus mengampuni. Penjahat itu mintanya, turun dong, bebaskan, berikan aku nyawaku lagi. Tapi bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah keselamatan jiwa. Yang ketiga, memberikan apa yang dibutuhkan. Yang keempat, saudara-saudara, integritas yang muncul dalam konsistensi. Saudara-saudara, konsistensi dan accountability itu yang Yesus tampakkan di kayu salib. Sekalipun dia disakiti, sekalipun dia dihina, dia tetap mengampuni, dia tetap memberkati. Ada cerita nih ya, di sebuah gereja, ada gereja Pentakosta, yang kalau gereja Pentakosta ini ceritanya beneran ya. Jadi di gereja Pentakosta itu kan kalau kebaktian nih, kalau orang GKI kan diam semua nih kayak begini ya. Kalau gereja Pentakosta karismatik itu kalau pendetanya ngomong apa kan, amin, haleluya, puji Tuhan, begitu kan. Nah, ya nggak apa-apa juga, maksudnya GKI baik, itu juga baik, ini cuma cerita doang saudara-saudara, saya nggak minta diaminin. Nah, ada seorang pendeta muda yang lagi bertugas, pendeta masih muda, masih tidak berpengalaman. Nah, dia tugas di sebuah gereja kecil di desa dengan persiapan yang sangat, pokoknya tegang sekali deh untuk khotbah ini. Catatan khotbahnya banyak, berlembar-lembar ya. Karena gerejanya kecil, nggak pakai AC, jendela-jendela dibuka. Lalu ketika dia lagi mau berkhotbah, naik mimbar, tiba-tiba bertiup angin kencang dan terbanglah semua catatan khotbah dia keluar jendela. Ya kan nggak mungkin dia turun dari mimbar ngejar-ngejar catatan khotbah kan? Anginnya kencang lalu, maka dengan keringat dingin dan gelagapan dia berkhotbah. Nah ini kalau khotbahnya gelagapan, ngomongnya orang kan susah ya ngomong haleluya amin kapan masuknya kan? Nggak pas kan? Kalau itu kan mesti bersemangat, berapi-api baru pas masuk. Jadi yang lain tuh semua tuh sambil kipas-kipas, lihat jam gitu ya, di khotbahnya muter-muter nggak jelas. Kecuali satu ibu yang lanjut usia duduk paling depan, dan dia tetap sepanjang si pendeta ini khotbah dengan terbata-bata dan gelagapan, ibu ini selalu berkata haleluya, amin, puji Tuhan, begitu terus. Jadi agak aneh sebetulnya karena nggak pas. Lalu kemudian sesudah selesai ibadah, pendeta ini salaman dengan semua orang, dia nyamperin ibu ini, dia katakan, ibu terima kasih
Karena tadi Ibu tetap bersemangat menyemangati saya. Tapi Ibu tahu kan kalau saya tadi khotbahnya tuh kacau. Terus Ibu bilang, iya saya tahu. Tapi hanya karena kamu tidak becus melakukan pekerjaanmu, bukan berarti saya juga harus tidak becus melakukan tugas saya. Jadi saya Ibu ini memahami bahwa tugas dia kalau dia datang ke gereja memang adalah untuk mengatakan haleluya, amin, puji Tuhan. Jadi mau khotbahnya kayak apa terusan dia. Dan ini konsistensi juga yang Tuhan lakukan. Dia tetap memberkati dari atas kayu salib sekalipun orang-orang yang mengelilingi dia adalah orang-orang yang menginginkan kejahatan. Dan dia tetap menawarkan pengampunan bahkan sampai saat-saat terakhirnya bagi orang yang mau bertobat. Nah saudara-saudara, konsistensi ini menjadi accountability Yesus. Penjahat yang bertobat itu mengatakan, kita sudah selayaknya dihukum, tapi orang ini tidak bersalah sedikit pun. Apa yang menjadi integritas, apa yang menjadi konsistensi Yesus itu yang kemudian dinilai oleh orang. Maka kemaharajaan Kristus bukan sesuatu yang diberikan hanya karena given, karena hak darah atau hak kelahiran, tapi sesuatu yang earned, sesuatu yang ditunjukkan, dibuktikan dengan ketulusannya, dengan konsistensi. Dan saudara, bagaimana kita bisa konsisten menjadi orang? Beberapa minggu yang lalu khotbah di Kebaktian Pemuda temanya soal konsisten. Saudara-saudara, kata konsisten itu akar katanya sama dengan kata konsis, yang artinya mengandung, konsis, mengandung. Dan bagaimana orang bisa konsisten? Kalau dia mengandung dalam dirinya nilai. Orang yang memiliki nilai kejujuran, walaupun susah, dia akan tetap jujur. Orang yang nilainya adalah keadilan, maka walaupun orang mengatakan udahlah, nggak usah diperhatiin, udahlah itu kan bukan urusan kamu. Maka kalau melihat ada orang yang perlakuan tidak adil, dia nggak akan bisa berdiam diri, konsisten. Nah maka kalau kita sebagai anak raja, apa nilai-nilai kita? Kasih, penyangkalan diri, pengosongan diri, pengampunan, kemurahan hati. Apakah itu menjadi nilai-nilai kita sehingga kita akan konsisten? Kalau nilai kita adalah kemurahan hati, kita akan memberi bukan karena kita lagi banyak duit atau karena ada maunya, tapi ada konsistensi. Dan di situ akan menjadi accountability kita, di mana orang akan menilai diri kita dan mengakui apa yang menjadi kebenaran kita. Dan kalau kita punya accountability, orang boleh menudingkan yang jahat, orang boleh menyidang kita, memperkarakan kita, tapi kebenaran akan muncul. Itu yang keempat, konsistensi. Kemaharajaan Kristus muncul dalam konsistensi, integritas, dan accountability. Dan yang kelima, saudara-saudara, Yesus memberi teladan sebab menjadi seorang raja yang forgiving in nature, bersifat pengampun. Seringkali mengerikan, orang-orang yang duduk di tampuk kekuasaan adalah orang-orang yang pendendam. Ketika mereka berkuasa, mereka sudah siap untuk membalaskan dendam kepada musuh-musuhnya. Tapi Yesus hanya ingin mengampuni. Dia mati untuk pengampunan dosa umat manusia, maka dalam menjelang kematiannya ia mengampuni orang-orang yang menjahati dia. Ia mengampuni penjahat yang mau bertobat. Saudara-saudara, Nelson Mandela adalah satu contoh seorang pemimpin yang memiliki sifat pengampun. Dan saya pikir itu yang menjadikan dia besar, dan juga itu yang membuat dia bertahan. Selama 27 tahun di penjara, dia tidak menjadi pahit, tidak menjadi getir. Ketika Nelson Mandela bebas dan menjadi pimpinan di Afrika Selatan, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan takut saatnya ini pembalasan dendam. Tapi itu tidak dilakukan. Sebaliknya, kasus Afrika Selatan menjadi contoh yang sangat baik tentang makna rekonsiliasi, pendamaian, pemulihan kembali. Dan itu juga yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak raja. Bukan untuk membalaskan dendam, bukan untuk bikin perhitungan, bukan untuk menghakimi apalagi menghukum, itu bukan hak kita. Tetapi untuk memulihkan, untuk memperbarui, untuk mengampuni, untuk mendamaikan. Itu adalah tugas panggilan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita menghayati demikianlah tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak raja, maka tentunya membingungkan kalau masih ada orang yang berebut mau jadi pemimpin dan penguasa. Karena kita diminta untuk bertanggung jawab, kita diminta untuk menjadi teladan dalam hidup kita.
Ya, apalagi kita tahu yang namanya pemimpin-pemimpin itu, pemimpin-pemimpin politik disoroti mulai dari bajunya, sepatunya, tasnya, pakai payung, bawa sendiri atau mayungin orang, itu semua jadi bahan pembicaraan. Dan kita bertanggung jawab untuk kehidupan orang banyak. Namun saudara, kalau itu menjadi panggilan kita, berbahagialah, bersyukurlah karena kita diberi kepercayaan. Tapi ingat, jangan menjadi seperti pemimpin bangsa Israel yang diperingatkan oleh Nabi Yeremia. Mereka yang mengacaukan, menyerak-beranikan kawanan kambing domba milik Allah karena ego mereka, karena kebusukan mereka, karena kejahatan mereka, karena mereka yang jahat, mereka yang korup, mereka yang tidak mau bertobat, menular kepada rakyat dan membuat Tuhan harus turun tangan membawa mereka ke pembuangan. Maka jangan, ingat, kita punya tanggung jawab. Janganlah menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, kesempatan dan tanggung jawab yang diberikan itu. Saudara-saudara, mungkin kita dalam kehidupan, kalau kita ngomong lagi kehidupan politik, kehidupan berbangsa, kita mungkin bukan tokoh politik, kita mungkin bukan pejabat, bahkan mungkin kita sangat jauh dari kedudukan dan kekuasaan. Tapi sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai akar rumput, kita juga punya kekuasaan. Saudara-saudara, saya prihatin dengan sikap orang beragama di tanah air kita. Negara, bangsa kita ini bangsa yang terkenal religius, tapi juga agama seringkali menjadi pemecah belah. Maka saya mohon supaya kita sebagai orang Kristen, kita bukan minoritas. Karena di tengah bangsa yang adil dan beradab, tidak ada mayoritas dan minoritas. Tapi jangan kita juga menjadi kaum fanatik, fundamentalis dalam beragama. Kita lihat apa yang terjadi ketika orang menjadi fanatik sempit. Mereka menjadi pembenci sesamanya, mereka menjadi hakim, mereka mencari kuasa untuk menindas dan meminggirkan yang dianggap berbeda. Kita mungkin, kalau kita fanatik dan fundamentalis, walaupun kita nggak punya kekuasaan yang sama karena jumlah kita bukan yang lebih besar, tapi kita nggak ada bedanya. Oleh karena itu, setidaknya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga, untuk menjadi anak-anak raja di tengah bangsa kita, untuk membawa kedamaian, kebenaran, keadilan. Jadilah orang-orang yang terbuka, orang-orang yang merangkul perbedaan, orang-orang yang menghargai mereka yang berbeda. Jangan merasa paling benar, jangan suka menghakimi orang yang berbeda. Jangan menjadi orang yang rasialis. Adalah kekejian untuk membedakan orang berdasarkan warna kulit, suku, bangsa, dan budayanya. Semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak lebih baik daripada yang lain. Tidak ada yang bisa memilih lahir sebagai apa. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menjadi anak-anak raja, seperti yang diteladankan oleh Kristus di kayu salib, yang mengosongkan dirinya, yang mengorbankan dirinya supaya seluruh umat manusia diselamatkan, yang merangkul mereka juga yang memusuhi dia. Maka apa yang bisa kita lakukan? Jadilah anak-anak pembawa damai, pembawa terang. Saudara-saudara, kepada umat Israel dalam kitab Yeremia, Tuhan mengatakan, memang pemimpin-pemimpinmu itu kacau, busuk mereka yang membuat kamu diangkut ke pembuangan. Tetapi aku sendiri yang akan membawa kamu kembali. Aku sendiri yang akan mengumpulkan bangsa Israel. Aku sendiri yang akan memulihkan kamu. Dan Tuhan katakan, engkau tidak akan lagi menyebut aku sebagai Allah yang membebaskan engkau dari tanah Mesir, dari perbudakan. Tetapi engkau akan menyebut aku sebagai Allah yang membawa engkau kembali dari tanah pembuangan, kembali ke tanah perjanjian. Tuhan menulis narasi yang baru untuk umat Israel. Kita sebagai bangsa Indonesia juga bisa menulis narasi yang baru, supaya kita nggak lagi mengatakan kita bangsa Indonesia yang dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda, atau bangsa yang terkenal paling korup, bangsa yang rasis, bangsa yang terpecah belah oleh agama dan perbedaan keyakinan. Tapi kita bisa menulis narasi yang baru, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang hidup dalam damai, bangsa yang menghargai perbedaan, bangsa yang peduli terhadap yang lemah, yang saling mengasihi, hidup rukun. Dan untuk itu, tugas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk bersama-sama mengutuhkan kembali kebinekaan yang retak, menulis narasi yang baru yang membawa harapan untuk generasi yang akan datang. Biar kiranya di akhir tahun gerejawi ini,
dengan mengakui Kristus sebagai Raja, kita pun semakin sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak